Jadi ini tidak tidak memiliki batasan ruang lingkup penelitian. Jadi tolong dipertimbangkan hal itu untuk membuat skripsi ini menjadi lebih mudah pertanggungjawabannya kelak. Oke, itu baru dari segi judulnya. Saya mau kasih waktu dulu buat rekan-rekan saya. Mulai dari Ibu Teni, silakan, Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Saya juga mau, ini belum keisi ya. Ini belum keisi. Kita lihat masih di halaman yang bagian depan dulu, yaitu dampak motivasi guru pendidikan agama Kristen dalam proses pembelajaran. Ya, Demar ya. Tadi sudah ditanya sama Pak Ketua bahwa Demar dalam keadaan sehat, ya. Artinya siap untuk mengikuti proses ini. Jadi judul yang di atas dari skripsi ini ketika dihubungkan dengan jurusan seperti begini. Demar bagian teologia, ya. Bagian teologia. Kenapa harus meneliti bagian kependidikan? Begitu. Demar bisa kasih alasan dulu untuk itu? Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh sarjana teologi. Pak ya. Oh, berarti ini salah ketik. Berarti ini salah ketik ya. Atau komputernya yang salah. Ya. Berarti Demar mengambil jurusan Pak. Baik. Nah, kalau kata dampak, ya, kata dampak artinya harus melakukan pengamatan, ya. Sebenarnya apa yang diomongkan oleh Pak Jack tadi itu merupakan lingkup yang lebih kecil lagi untuk mengetahui dampak itu, begitu. Nah, apa yang terpikirkan oleh Demar untuk melihat dampak yang harus diambil oleh seorang guru dalam proses belajar ini, gitu. Ini baru di depannya aja nih, maksudnya kenapa kan dampak itu berhubungan dengan kita harus tahu. Nah, apakah Demar sudah pernah pergi dan tanya ke gurunya kenapa proses pembelajaran ini tidak berdampak, begitu? Ini bisa cerita singkat, ya. Jadi kami di sana waktu di Kalimantan ada guru kepala sekolah lah, kepala sekolah. Dia memang motivasinya, dampak motivasinya itu yang berbeda banget dengan saya. Jadi dalam penyampaian, dalam belajar itu kasih buku, tinggal kasih buku kepada peserta didik, udah gitu aja. Jadi gimana motivasinya itu tidak kelihatan di peserta didik. Dampak motivasinya begitu. Jadi ini guru di Kalimantan berarti ya.
Karena kalau ini dihubungkan dengan guru di Provinsi DKI Jakarta, ya, berarti ini sangat jauh berbeda begitu, ya. Makanya di sini harus ditulis dampak itu di mana, ya, dampak itu di mana, supaya saran itu bisa diberikan kepada orang yang harus melakukan ini, ya. Itu yang harus diperbaiki. Sekarang saya ke satu pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua. Apa yang Demar mengerti tentang pembelajaran? Ayo. Demar harus tahu dulu apa itu pembelajaran, walaupun di sini tidak disampaikan apa pengertian secara ilmiahnya. Demar harus tahu dulu apa itu pembelajaran, baru Demar bisa memberikan motivasi itu, begitu, memberikan motivasi itu kepada orang yang tidak melakukan itu, begitu. Jadi harusnya itu Demar kesempatan seperti ini harusnya Demar bertanya, duduk bersama, kira-kira ini seperti apa, untuk menghubungkan, ya, karena sebuah judul itu pasti akan berdampak bagi sekitar, begitu ya. Jadi pasti dengan diri kita, dengan orang lain, begitu. Jadi kalau hanya menuliskan saja, kemudian hubungan timbal balik antara judul dengan hal-hal yang di sekitar kita tidak persiapkan, itu akan jadi senjata yang makan tuan, begitu ya. Untuk sementara demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Oke, baik Bu Teni. Saya persilakan Pak Windarto untuk melanjutkan. Oke, selamat pagi Demar. Ya, dampak motivasi guru pendidikan agama Kristen PAK dalam proses pembelajaran tadi sudah disinggung oleh Pak Cek Wayong. Ya, ini judul yang saya pikir masih terlalu luas dan kemudian tidak mengarah. Ya, kalau dalam ujian saya selalu mengibaratkan itu, kalau kita naik pesawat sudah sampai di atas bingung mau turun di mana. Ya. Bingung mau turun di mana, mau turun di laut kah, turun di mana. Nah, ini seperti ini. Ya, pernah baca, pernah dengar enggak, bahwa sekolah-sekolah Kristen, ya, sekolah Kristen dan sekolah Katolik di Indonesia itu masih dianggap nomor satu, baik dalam segi kualitas, motivasi dan sebagainya. Pernah baca di internet? Enggak pernah.
Ya, punya HP hanya untuk WA saja sama Facebook. Ya, jadi ini perlu. Ya, jadi maksudnya adalah judul ini kurang lengkap. Harusnya dituju di mana? Tadi sudah disinggung di Kalimantan. Kalimantannya mana? Di SD, SMP atau SMA? Ya, SD. Kenapa nggak ditulis di sini? Kamu berapa hari melakukan penelitian di sana? Dampaknya seperti apa? Atau hanya melihat, memantau saja? Memantau. Semua guru seperti itu? Gurunya Ada berapa guru di sana? 2 orang. Suami istri. Berarti selesai dari sini kamu ke sana. Masih banyak peluang dong di sana. SD cuma 2 gurunya, Bu. Berarti kamu selesai pulang ke sana, ada peluang kamu bisa mengajar 2 kelas. Ya kan? Daripada pulang ke Mentawai udah banyak guru di sana. Ya. Ya, mending Kalimantan digunakan. Oke. Dalam membuat sebuah judul itu seharusnya kamu melihat kalau kita melihat hukum kausalitas sebab akibat. Nah, kamu nulis di sini dampak, berarti ada sebabnya, ada akibatnya. Nah, kalau dampak berarti kan akibatnya, ya kan? Dampak berarti kan akibat dari motivasi itu kan? Coba jelaskan kepada kami, apa itu dampak dan apa itu motivasi? Pengertiannya. dampak adalah pengaruh daya yang kuat. Dampak, Iya, benar. pengaruh, daya yang kuat. Daya Kalau motivasi, adalah suatu dorongan untuk mencapai sesuatu. oke. Ya, saya melihat di sini ada beberapa pertanyaan, nggak banyak sih, tapi jawabannya aja yang perlu banyak tegas. Karena ini skripsi. Kalau saya mengajar di kelas biasanya lembut orang Jawa. Iya. Ya. Tapi kalau saya nguji skripsi ya anggap aja lah saya ini musuh kalian hari ini, gitu kan? Ya, saya melihat di sini satu, ya judulnya perlu diperbaiki. Nanti bisa konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2, silahkan nanti komunikasi. Itu masalah judul. Yang kedua mengenai daftar isi. Daftar isi kenapa tidak ada halamannya, Bro? Bingung saya di sini. Latar belakang masalah halaman berapa? Tujuan penulisan, landasan teori, tidak ada halaman-halamannya di sini, jadi kita bingung, Pak. Nanti adik-adik tingkat kamu kalau baca nih maksudnya di mana halamannya, cari lagi. Ya, cari-cari jadi bingung. Ya itu satu. Yang kedua, Yang ketiga adalah footnote. Tahu footnote kan? Referensi catatan kaki. Coba dilihat di tempat-tempat yang lainnya, di teman-teman yang lainnya, bagaimana cara penulisan footnote. Bisa lihat di skripsi-skripsi yang lainnya caranya. Kali ini bukan cara penulisan footnote, tapi ini seperti cara penulisan atau pola penulisan kepustakaan. Ya, kalau footnote ada caranya, nanti bisa dilihat di situ ya, diperbaiki lagi ini untuk membuat footnote-nya. Contohnya, ya kita kan punya STT Didaskalos itu punya materi atau punya pola untuk membuat footnote. Nanti bisa dilihat di situ ya. Ya. Oke, sekarang masuk kepada pertanyaan. Tadi pertanyaan sudah masalah dampak dan motivasi. Nah, berkaitan, makanya saya tanyakan tadi, berkaitan dengan penulisan skripsi kalian itu yang mau ditulis itu apanya? Yang menjadi acuan buat Demar itu apa yang mau ditonjolkan di dalam skripsi ini? Motivasinya atau dampaknya? Motivasinya yang mau ditonjolkan. Kalau motivasinya mau tonjolkan berarti tidak sesuai dengan judul. Karena judulnya kan dampak motivasi. Berarti ada motivasi kemudian ada dampaknya.
ya kan? Karena ada penebangan hutan, akhirnya terjadi longsor. Itu kan dampaknya longsor, betul nggak? Nah, ini kalau yang diangkat adalah motivasi, berarti tidak ada ya. Terus kenapa dampaknya untuk apa ini? Ya kan? Karena di sini saya lihat di bab 3, coba kalian lihat bab 3. Coba lihat di saya belum baca ini, baru dikasih sekarang. Masuk baru dikasih, ini hebat. Dulu saya ujian skripsi 2 minggu sebelum ujian wajib dikasih. Ini ke dosen-dosen pembimbingnya, dosen pengujinya, ini baru masuk sampai di sini baru dikasih. Ya bagaimana kami menguji. Nah, tapi lihat aja lah di sini. Lihat di bab 3 tuh. Nah, itu kan judulnya. Tapi isinya kan adalah